melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dari awal, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Tidak mudah menjalani jalan-jalan yang ada di depan kami, sebab kami memasuki zaman yang baru. Kami menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Perkataan-perkataanmu adalah perkataan-perkataan yang hidup. Itulah kekuatan kami melewati semuanya. Kami bisa kuat, kami bisa teguh, karena Kau memegang tangan kami melewati semuanya. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu. Kami datang mengandalkan perkataan-perkataan-Mu. Di
Hidup-Mu makin lama makin melimpah dalam kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakan penderitaan, tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangan, tak satu tiada satu seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Tiada satu seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, sahabat. Engkau Yesus, Engkau Yesus, sahabatku. Haleluya, haleluya. Oh, ya ramaya syandara maburu ramaya syandara. Kaulah kekuatan, Kaulah pengharapan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur setiap kali kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih kami naikkan. Terima kasih kami persembahkan.
Yesus, kau sahabat yang sejati. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Setiap kali kami ada di hadirat, kami bersyukur. Engkau mengajari kami hal-hal yang baru. Engkau menyatakan dirimu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk orang-orang yang mengalami duka cita. Siapapun mereka yang ada di luar sana. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang kehilangan orang tua mereka. Anak-anak yang menjadi yatim piatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak ini menjadi yatim piatu. Kami tidak tahu bagaimana caranya manusia bisa menghibur mereka. Tetapi ini yang kami pegang, bahwa Engkau sanggup menghibur mereka, menguatkan mereka. Karena Engkau sangat mengasihi anak-anak kecil. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Kami berdoa untuk kedua anak daripada sahabat kami. Oh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka. Oh, mari Tuhan, perlihatkan kiranya dirimu kepada mereka. Agar mereka sanggup melalui perjalanan ini. Kami berdoa untuk seluruh keluarga. Biarlah kiranya, oh mereka juga boleh dihiburkan dengan penghiburan yang ajaib daripada Tuhan. Terima kasih. Ada begitu banyak tangisan-tangisan di negeri ini Tuhan. Bahkan di seluruh muka bumi ini. Oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Oleh karena mereka tidak tahu pengharapan apa sesudah kehidupan di muka bumi ini. Kami berdoa, biarlah kiranya Allah menolong semua mereka melewati semua masa-masa ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk segala pekerjaan-Mu ini. Engkau sangat tahu apa yang sedang Kau kerjakan. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Terima kasih. Kalau Engkau mengizinkan sampai hari ini kami masih boleh menikmati hidup. Bahkan Engkau berjanji bahwa Engkau berikan hidup selama-lamanya kepada kami. Bahwa ada janji firman-Mu. Bahwa tidak semua kami akan mati secara fisik. Tetapi kami memasuki perkataan Tuhan Yesus. Kalau kami percaya kepada perkataan-perkataan-Mu. Kalau kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Yang tinggal di dalam kami. Yang berinkarnasi di dalam kami. Maka kami akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau ajari kami. Bagaimana caranya melekat dengan Engkau. Bagaimana caranya tidak bimbang. Bagaimana caranya menguatkan iman percaya kami. Terima kasih. Alihkan kiranya perhatian mata kami ini kepadamu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau menggendong kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau membawa kami melewati ini semua. Kami bersyukur Engkau mengajari kami pagi hari ini. Engkau berfirman bagi kami. Engkau menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua sekali lagi. Yang di radio, shalom. Siapa saja yang di radio? Oh, ada Mbak Yanti ya. Siapa lagi? Ini sudah ada 6 ya. Siapapun yang hadir ya. Puji Tuhan. Allah kita baik ya. Kita boleh semakin dibukakan ya
untuk hal-hal yang kita akan hadapi di depan kita. Ya, tadi Bu Rahel baru cerita ya, kalau yang kemarin Pak Pendeta itu ya, Ishak ya, juga sudah dipanggil pulang ya. Jadi pasti Bu Rahel punya banyak kenangan ya dengan ibunya sih ya, kalau ini ya, bu angkatnya ya. Nah, pasti kesedihan ya. Dan kalau kita perhatikan saudara, kali ini memang berbeda sekali saudara. Kematian orang-orang di zaman yang sekarang itu benar-benar berbeda sekali ya, dengan yang lalu-lalu. Ya, karena kejadiannya itu boleh dibilang bertubi-tubi ya, berurutan gitu ya, dan dalam waktu yang cepat gitu, tidak prediksi ya. Kejadiannya seolah cepat sekali. Kita sedang diajar gitu ya, bagi kita yang memahaminya ya. Kita sedang diajar untuk cepat cepat menyadari keadaan ini, atau apa bahasanya ya, cepat menyesuaikan diri. Cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang terjadi. Ayat-ayat dalam firman Tuhan yang dikatakan kalau ada 2 orang, bawa 1 katanya ya, 1 ditinggalkan gitu ya. Kalau ini saudara, ini ada yang 2 orang dibawa gitu kan, 2 orang ditinggalkan gitu kan. Orang tuanya pulang, anaknya 2 tinggal gitu ya. Keadaan-keadaan yang dulu mungkin masih misteri bagi kita tentang kitab Wahyu atau tentang akhir zaman, sekarang rasanya gambarannya begitu jelas sekali. Harusnya saudara dengan keadaan ini kita cepat menyesuaikan diri. Yosua ketika dia harus memulai sesuatu, dia tahu saudara perjalanan itu sulit sekali karena dia bersama-sama dengan Musa. Pastilah Musa curhat juga sama Yosua ya. Gimana keadaan bangsa Israel. Pasti mereka sering ya cerita dari hati ke hati ya. Dan ketika Yosua harus melanjutkan, ya kan terakhir kan dipanggil juga Yosua ya sama Musa. Karena Tuhan bilang kepada Musa, secara manusia Yosua tidak siap. Karena dia juga tidak punya teman sebaya dia lagi gitu ya. Kan dia hanya punya Kaleb gitu. Yang lain sudah mati di padang gurun. Jadi ketika dia disuruh memimpin memasuki tanah perjanjian, usianya dengan orang-orang itu
separuh lebih gitu. Dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi hanya mereka berdua yang tinggal umur 80 tahun gitu. Sementara yang dipimpinnya itu paling tinggi umurnya adalah 40 tahun. Paling tinggi. Paling ya 38 lah sebetulnya umur orang-orang di bawahnya yang mau masuk ke tanah perjanjian itu. Ya. Nah, itu satu pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru kalau mungkin dia larut. Karena kan kalau kita mau apa ya, pastilah kita teringat. Pastilah apa namanya, orang-orang itu pernah bersama-sama dengan dia gitu ya. Melewati semuanya orang-orang yang mati itu. Pasti mereka ya pernah cerita minimal pastilah ada nilai-nilai yang baik daripada orang-orang yang mati di padang gurun itu gitu. Khususnya teman-teman dia yang ketika mereka pertama kali keluar dari Mesir itu. Ya, ingat bagaimana sukacita mereka keluar gitu ya, mereka melewati masa-masa yang menegangkan itu. Pastilah ingatlah kisah-kisah yang indah bersama dengan mereka. Tapi ketika satu demi satu dan hanya tinggal mereka, itu tidak mudah melaluinya, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 3 kali. Saudara, kita ini ibaratnya sedang memasuki juga tanah perjanjian. Jadi ingat ya, tanah perjanjian itu di bumi. Memang ada kiasannya bahwa mereka menantikan satu tanah perjanjian surgawi. Itu tanah perjanjian surgawi itu adalah alam roh. Itu surga ya. Namun sekarang kita mengerti ternyata tanah air surgawi itu pun tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, karena dulu kita berpikir, oh kalau sudah masuk sudah selesai. Ternyata semuanya perjalanan. Dan kita belajar bagaimana ternyata bahwa Allah itu sendiri turun ke muka bumi ini, saudara. Dan itu memang sesuai dengan doanya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi pemerintahannya Tuhan sedang turun. Oke? Nah, jadi kita ini sama seperti Yosua yang sedang masuk ke tanah perjanjian. Selama ini tanah perjanjian yang diceritakan itu yang dikotbahkan oleh orang-orang adalah hanya seputar apa ya, mungkin hidup diberkati lah, mungkin apalah, yang berlimpah susu dan madunya lah. Sementara sekarang kita itu melihat bahwa tanah perjanjian itu adalah benar-benar adalah penyatuan antara sorga dan bumi. Langit baru, bumi baru, Yerusalem sorgawi. Kan turun dari sorga katanya. Berarti orang-orang yang ada di sorga turun ke bumi dong. Kan Yerusalemnya turun. Ya kan? Berarti semua para orang-orang kudus yang menyatu dengan Tuhan itu kan turun. Jadi kita ini sedang memasuki. Nah, sedang memasuki, jadi kalau orang-orang kudus itu menurut firman Tuhan katanya kan masih menunggu.
masih apa namanya mengambil tubuh mereka yang ada di bumi kan menurut ayat itu. Namun kan dikatakan ketika sangkakala katanya dibunyikan. Tentu mereka lah yang mendengarkan sangkakala itu kan. Itu berbicara mengenai waktunya Tuhan juga kan. Tapi kalau kita lihat sekarang saudara. Tuhan sudah datang. Dia sudah mulai bekerja ternyata sekian waktu itu sudah bekerja sebetulnya. Di antara semua umat manusia. Karena dia punya kesempatan untuk bekerja. Kalau tadinya masih ada dosa, tetapi oleh karena sudah ditebus 2000 tahun yang lalu, Allah itu tidak ada halangan lagi untuk bekerja di dalam manusia. Coba saudara perhatikan saudara. Saya kemarin itu saudara merenungkan tentang bagaimana orang-orang muslim gitu ya. Karena kita lebih dekat dengan mereka ya. Karena mereka keturunan Abraham juga kan. Walaupun secara daging gitu. Nah, dari Ismail. Sekarang keturunan Ishak secara jasmani pun itu dianggap daging juga. Makanya orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan dianggap mereka itu anak-anaknya iblis gitu. Ya iblis lah yang jadi bapakmu. Ya. Nah, hanya orang-orang yang percaya kepada dia baru bisa dianggap menjadi anak-anak Israel yang sejati. Nah, lalu saudara, kita melihat juga perkembangan ke sekarang. Kita melihat yang anak-anak yang merasa dirinya orang pilihan sekarang ini itu ada di satu pekerjaan tahap kedua di mana mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan sudah datang. Kebanyakan ya orang percaya itu atau orang pilihan itu juga tidak melihat. Ada banyak sekali. Karena ditutupi oleh ilah zaman ini. Mereka sudah ditahan oleh Alkitab yang selama ini mereka tinggikan. Jadi semuanya itu mereka benar-benar saudara seandainya mereka tidak pernah baca Alkitab, kemungkinan mereka bisa menerima kedatangan Tuhan yang kedua malahan. Karena tahukah saudara, ternyata Tuhan itu tidak dibatasi. Coba saudara perhatikan ungkapan-ungkapan orang-orang muslim yang hari-hari ini kalau saudara dengarkan perkataan mereka. Mereka itu mengucapkan firman loh. Bahkan yang selama ini kita anggap kita lebih tahu tentang akhir zaman. Kalau saudara dengarkan mereka baik-baik. Mereka itu lebih tahu akhir zaman daripada kita. Karena mereka pegang. Saudara, saya tidak sedang mengatakan bahwa mereka lebih gitu ya. Seolah-olah, wah kalau gitu gimana dong katanya gitu ya. Gimana kepercayaan kita selama ini? Saudara, sekarang kita sedang ditunjukkan oleh Tuhan bahwa Dia berhak
hidup di dalam mereka. Bahkan tanpa sadar berinkarnasi atau bekerja, beroperasi dalam semua manusia. Bukankah Alkitab mereka berkata bahwa di akhir zaman akan datang Imam Mahdi yang akan menyelamatkan mereka. Itu jugalah kepercayaan orang Yahudi dulu. Namun ketika Tuhan itu datang, mereka tidak menyadarinya. Sekarang kedatangan Tuhan yang kedua, itu datang langsung di hati masing-masing manusia. Wow. Disinilah saudara, iman daripada yang merasa dirinya adalah keturunan Abraham secara rohani, yaitu kita yang sudah lebih duluan. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Saudara, itu memang berbicara kepada orang Israel. Tetapi tahukah saudara, itu terjadi juga bagi yang sekarang ini. Karena ceritanya, ini bukan berbicara lagi mengenai siapa manusia. Tapi siapa yang menerima dia. Menerima kedatangannya. Walaupun mereka tidak mengerti apa namanya kedatangan Tuhan yang kedua. Namun ternyata jauh di lubuk hati mereka, satu ayat yang mengatakan di dalam kitab mereka, bahwa di akhir zaman Imam Mahdi akan datang. Akan menyelamatkan mereka. Akan menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Tahukah saudara? Ini yang sedang terjadi. Mereka pegang prinsip. Mereka tahu tentang Dajjal itu yang akan muncul. Karena memang perkataan itu ada di dalam kitab mereka. Itu kan adalah firman. Ketika mereka mempercayai yang satu bagian itu saja, saudara. Dan sekarang kita sedang ada di akhir zaman. Apa yang tidak pernah terpikir oleh kita. Apa yang tidak pernah terdengar. Apa yang tidak pernah kita lihat. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, sekarang kita melihat itu dengan jelas. Ternyata sekarang saudara, yang terdahulu bisa menjadi terkemudian. Saudara, Tuhan sendiri sedang datang diam-diam ke muka bumi ini. Bahkan dia sedang datang kepada semua manusia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Tidak ada halangan sedikit pun. Inilah yang sedang terjadi. Saudara, semua pekerjaan manusia, usaha kita menginjili, usaha apapun yang kita lakukan, lihat, sekarang dihentikan oleh Tuhan. Dan Dia sendiri yang bekerja di akhir zaman. Supaya tidak ada seorang pun yang merasa dirinya ada andil dalam pekerjaan Tuhan ini sendiri. Dia sendiri yang bekerja. Ya, Dia sendiri yang bekerja. Melalui apa? Melalui firman-Nya.
Jadi walaupun mereka itu menangkap satu perkataan saja, tapi mereka percaya. Mereka menerima Tuhan, loh, saudara. Ketika mereka menjaga hidup mereka. Saya sengaja dibawa melihat itu ya. Kemarin ada orang yang bikin ini ya. Dia ibu-ibu ya. Dari tampilannya itu dia bilang begini, saya ini memang orang berdosa. Kamu ya, dia bilang tentang ada yang seorang pemimpin rohaninya ya, dia dari orang Muslim. Ketika ustadznya ini, karena ada ustadz yang baru itu yang memang kayak gimana kali pro terhadap pemerintah gitu kan, yang menutup, setuju dengan penutupan masjid. Dia bilang begini, orang yang ke masjid itu ya, dia bilang, itu mereka itu bukan hanya cuci tangan, semua dicuci, kaki juga dicuci, telinga juga dicuci, semua dibersihin katanya. Jadi mereka itu benar-benar tidak ada virus dalam mereka ketika mereka masuk ke masjid katanya. Saya pikir, iya juga ya. Kita cuma cuci tangan aja. Mereka semua dicuci kan. Bahkan kalau misalnya bersentuhan dengan apa, cuci lagi kan gitu. Cuci muka semua, dalam-dalam kan dibersihin semua kan. Ketika mereka masuk ke masjid. Jadi dia bilang, gak ada virus di masjid. Dia bilang gitu. Saya pikir dalam hati, kan kalau memang benar-benar gitu ya, benar-benar. Dia bilang begini, tahu nggak, masjid itu kan dari dulu itu tempat persinggahan daripada musafir-musafir yang lewat katanya. Ya memang iya, pintu mereka terbuka terus kan. Kita coba, ada nggak gereja yang terbuka terus? Saya kemarin dipaksa sama Uli sama istri saya buat papan pengumuman. Dilarang parkir di sini. Saya begitu dengar itu kemarin. Oh Tuhan. Sementara mereka itu terbuka loh. Orang mau misalnya buang dari mana gitu ya. Bisa singgah kan ke toiletnya. Bisa terbuka kok. Orang kan bukan hanya sembahyang pergi di sana. Tapi banyak di antara mereka singgah di sana. Istirahat. Tidur di ini kan. Di situ. Karena apa? Mungkin tak ada tempat istirahat. Tapi coba lihat. Kita gereja. Saya benar-benar gini. Tuhan. Kita merasa diri kita ini sudah bait suci. Mereka terbuka di mana-mana. Saudara, sekarang saudara mesti kita buka hati kita. Bahwa semua umat manusia ini adalah miliknya Dia. Jangan kita anggap karena mereka belum percaya sama Tuhan. Tidak segitunya. Karena sekarang coba lihat. Kepercayaan kita. Coba lihat saudara. Di mana mereka. Kenapa mereka justru yang mengatakan. Sekalipun ini saya nggak mendengar lagi saudara. Khotbah pendeta yang seperti ini. Justru ustadz yang ngomong kayak gini. Sekalipun 100 orang. Dari antara 100 orang. Hanya saya sendiri yang pegang kebenaran. Saya pegang kebenaran dia bilang. Itu ustadz. Pendeta nggak ada lagi ngomong kayak gitu. Saya nggak dengar lagi.
Rasanya itu semua itu dulu. Sekarang, maaf kata, sudah melacurkan diri dengan dunia ini. Sudah bersatu dengan pemerintah dengan alasan pemerintahan berasal dari Tuhan. Bukan itu alasannya. Alasannya adalah karena sudah terlalu banyak hartanya. Tak bisa melepaskan harta itu. Sudah terlalu banyak asetnya. Tak bisa melepaskan aset itu. Itu yang sedang terjadi, saudara. Jadi jangan mau ditipu. Saudara, kita tidak sedang membenarkan siapapun. Karena hanya Tuhan yang benar. Amin, saudara. Saudara pasti sepakat dengan itu. Amin. Hanya Tuhan yang benar. Semua manusia sudah menyimpang. Tapi coba kita lihat sekarang. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Sekarang kita, saudara, mesti berani melihat. Tuhan sedang ada di mana-mana. Ya. Saudara, waktu saya merenungkan tentang wabah ini ya. Tahukah saudara? Semua apa yang terjadi ini itu sudah diucapkan berkali-kali. Bahkan untuk sampai pemakaian masker itu ternyata udah dari dulu. Jadi mereka sudah rancangkan semua. Bahkan itu semuanya hasil dari perkataan-perkataan yang keluar, yang digaungkan melalui media sosial. Jadi media-media mainstream mereka pakai untuk mengatakan, kalau saudara cari semua ya, saudara, semua ini terang-terangan, tidak disembunyikan. Dan semua yang mereka ucapkan itu terjadi satu persatu. Tadinya saudara, saya ini karena rata-rata sekarang saudara, kalau saudara lihat orang-orang yang tahu informasi-informasi itu mereka justru malah takut. Jadi orang-orang yang aliran akhir zaman itu ya, yang meneliti, akan nanti muncul ini antikris segala macam. Itu justru mereka takut ingin melarikan diri. Seolah-olah mereka nggak punya Tuhan. Seolah-olah Tuhan kita itu kalah gitu. Dengan munculnya, dengan sampai DNA-nya dirubah lah, sampai dari makanan pun, dari buah-buahan itu sudah dirubah struktur genetikanya gitu ya. Sehingga kalau kita makan itu akan berubah. Belum lagi semua saudara itu matanya tertuju kepada itu, sehingga apa? Mereka ingin melarikan diri. Saya pikir, di bagian mana di dunia ini yang bisa mereka melarikan diri? Di bagian mana? Bukankah tempat perlindungan kita itu cuma Tuhan? Berarti kalau tempat perlindungan kita itu hanya Tuhan, berarti mata kita mesti tertuju kepada Tuhan dong. Saudara,
Semua orang menganggap dirinya benar. Si Dr. Lewis dengan pendapatnya tidak ada. Sementara di lapangan yang terjadi benar-benar saudara. Oh itu karena pergi ke rumah sakit. Di rumah pun. Ini yang teman kita itu isolasi mandiri di rumah dulu. Ada yang mengatakan kalau divaksin tingkat kematiannya, tingkat bertahan hidupnya kuat. Siapa bilang? Ada yang bilang juga kalau tidak divaksin oke. Yang tidak divaksin banyak juga mati. Ya kan? Semua orang menganggap dirinya benar. Semua. Saudara, manusia tidak menyadari bahwa Tuhan sedang datang. Dia sedang ada di mana-mana. Firman-Nya itu sedang menghakimi. Sekarang saudara kita nggak bisa bilang begini saudara. Wah karena aku sudah begini, maka aku bisa akan memasuki langit baru, bumi baru. Kalau kita tidak menghakimi diri kita sendiri. Semua orang yang memperlakukan orang lain dengan semena-mena berurusan dengan Tuhan. Sedang diuji. Ini bukan masalah untuk memasuki tanah perjanjian sekarang itu. Memasuki langit baru, bumi baru. Ini bukan masalah. Bukan masalah apa kepercayaan kita selama ini. Karena Tuhan sedang datang dengan nama yang baru. Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau di kepercayaan mereka Imam Mahdi yang akan menyelamatkan mereka. Di tempat yang lain pasti mereka punya versi sendiri. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menyelamatkan mereka. Jadi dari semua kelompok ini saudara, siapapun mereka, punya kesempatan yang sama untuk memasuki minimal ke kerajaan 1000 tahun dulu. Selama ini kita berpikir, kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, dengan apa ya, dengan murni ya, bukan karena kita memihak kepada Kristen gitu. Selama ini kan begini saudara. Semua agama menganggap dirinya itu benar. Termasuk Kristen. Termasuk Muslim. Mereka lah pemilik sorga. Pemilik sorga itu cuma Tuhan. Kalau saudara baca baik-baik Alkitab saudara, yang masuk ke kerajaan 1000 tahun, kan dipisahkan antara kambing dan domba katanya kan. Tetapi di sana tidak mengindikasikan bahwa orang Kristen saja yang masuk ke kerajaan 1000 tahun. Kalau baca baik-baik. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Jadi yang dilihat adalah hatinya orang itu. Berarti, apakah cuma kita saja yang melihat orang terlantar? Berarti kan agama lain juga kan? Jadi apa yang mereka lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini?
mereka melakukannya untuk aku. Saudara bisa lihat Tuhan itu ada di mana-mana. Ya kan? Untuk memasuki kerajaan 1000 tahun, jadi seleksinya di situ. Sekarang sedang diperhadapkan. Siapa yang masih ingat dengan Tuhan? Ini bukan masalah lagi, bukan masalah Tuhan Yesus lagi ya. Itu sedang menunjukkan jalan dulu. Tetapi jangan salah, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Yesus juga. Yang dulu turun itu. Kristus juga. Cuman kalau dia pakai nama yang baru ini, semua orang bisa datang. Kalau Yesus kan, ya hanya orang Kristen saja toh. Benar enggak? Kan alergi sekali kan? Itu sebabnya saudara, pengalaman-pengalaman kita ketika kita menginjili di waktu yang lalu. Ketika kita panggil, ya Allah, kenapa mereka merasakan hadirat Tuhan? Kenapa mereka bisa merasakan Allah mereka hadir di sana? Ketika kita sebut nama Allahnya orang Buddha, kenapa mereka bisa merasakan? Kenapa mereka bisa menghormati? Berarti apa? Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir di mana-mana. Saudara, ada satu paradigma yang harus benar-benar kita siap menerimanya. Kenapa dulu saudara di waktu yang lalu? Kenapa mereka barang siapa mengaku dengan mulutnya? Tahu nggak? Itu adalah untuk memisahkan dulu ya. Untuk memisahkan mana dia yang benar-benar percaya sama Tuhan atau kalau enggak dia itu akan apa namanya karena terjadi penganiayaan dulu yang sangat berat sekali, sehingga keluar pernyataan itu. Jadi barang siapa mengaku dengan mulutnya, dia harus mengaku dia apa namanya Yesus Kristus adalah Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi sekarang ini saudara, dengan pekerjaan yang baru ini. Jadi kan itu kan sebetulnya untuk mempersiapkan kita ini menjadi imamat yang rajani. Ya. Nah, jadi sekarang ini ke pekerjaan berikutnya, lihat baik-baik. Makanya di kerajaan 1000 tahun ini sekali lagi terjadi seleksi nantinya. Di sini nanti terjadi pengajaran di mana orang itu di kerajaan 1000 tahun tak ada lagi yang namanya yang kemarin bukan berbicara lagi mengenai agama di kerajaan 1000 tahun. Tapi berbicara mengenai Injil kerajaan. Ini berbeda dengan Injil keselamatan yang sebelumnya. Makanya Yesus datang itu sebetulnya bawa Injil kerajaan. Kerajaan sorga. Di sorga itu nggak ada agama. Yang ada adalah peraturan-peraturan kerajaan. Itu sebabnya dikatakan Injil kerajaan. Kita sedang memasuki itu. Jadi bukan lagi berbicara mengenai kekristenan, bukan lagi berbicara mengenai apa namanya agama Yahudi, agama Muslim, agama Buddha, enggak. Di kerajaan itu enggak ada. Sekarang saudara hanya ada dua, kamu milik dunia ini atau miliknya Tuhan. Lihat saudara bagaimana
orang-orang di luar kita. Yang paling dekat seperti saya katakan tadi adalah orang Muslim. Kenapa mereka bisa mempertahankan imannya? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menajiskan tubuh mereka. Jadi banyak di antara mereka, saudara, sejak dari kecil, sejak dulu ada zaman-zaman imunisasi, mereka tidak mau mengimunisasi. Bukan hanya sekarang ini, saudara. Karena mereka mengatakan itu najis. Itu ada orang-orang tertentu ya, bukan semua ya. Ada mereka yang boleh dikatakan itu ortodok lah gitu ya. Mereka mempertahankan. Itu karena mereka memiliki satu kegentaran akan Tuhan mereka. Sekarang hanya ada dua. Kamu milik dunia ini kalau kita terikat dengan dunia ini, kita menjadi milik dunia ini. Sekalipun kita bilang melayani Tuhan, intim dengan Tuhan, sekarang kan terbukti kan? Lihatlah orang-orang yang intim itu, yang punya firman, yang bisa mengajar, mungkin membuat orang gemetar gitu. Lihat saja buktinya. Lihat saja buktinya. Kelihatan dengan jelas kok. Dengan keadaan yang sedang terjadi. Kita ini milik dunia ini atau milik Tuhan. Saudara, perhatikan ya. Anugerah bagi kita. Kita boleh menerima firman bahwa kita hidup selama-lamanya. Itu anugerah. Walaupun itu ada di Alkitab kita dan bisa dibaca oleh semua orang. Tetapi tidak semua orang yang dibukakan ayat itu. Kebanyakan orang sekarang yang mereka pikirkan adalah kematian. Lalu mereka membangun image dalam diri mereka. Ya sudah, kalau mati pun berjumpa dengan Tuhan. Apakah semudah itu? Apakah Tuhan tidak memperhatikan bagaimana dulu mereka hidup? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah mereka menyimpan harta mereka di surga? Sekarang saudara semua sedang diuji. Saya minta minta izin sama Bu Rahel cerita tentang adiknya itu ya Bu ya, sedikit ya, tentang bagaimana satu itu Bu, yang booster itu berapa harganya satu botol itu? 3 juta? 3,5 juta. 3,5 juta. Untuk menambah imun, dan satu hari harus 14 botol. Dan karena punya uang banyak, bisa mengatakan, beri kami kamar VIP. Ya, punya uang, 14 botol, pasang aja semua. Tahu nggak saudara? Saudara bisa bayangkan kalau tubuh kita ini dipaksa dengan vitamin yang sangat tinggi untuk menambah imun. 14 botol satu hari. Bayangkan gimana hancurnya tubuh kita ini. Dengan pengertian. Akan bisa mengalahkan virus. Sempat naik, drop lagi. Hari ini katanya mau dinaikkan 14 botol lagi. Belum lagi oksigen. Satu hari berapa butuh? 24 jam itu. Kalau masuk terus berapa liter. Belum lagi kamar segala macam. Apakah kita bisa membeli nyawa kita?
Saudara, sekarang kelihatan. Apakah benar-benar orang itu mau kembali kepada Tuhan atau tidak? Orang berpikir dengan punya banyak uang, mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Saudara, kemarin ketika kan saya mengikuti ini ya, Zoom-nya pemakaman eh, teman kami itu ya, Kut, dan itu jadi ternyata bisa ya, memang COVID ya, tetapi kan tetap juga bisa jadi eh, dari kamar jenazah kan sudah ditutup gitu ya, itu berderet di situ berapa peti saudara? Ada berapa? Ada 10 kan? Ya kira-kira 10. Hah? 8 lah, berapa lah gitu. Berderet itu dan dia, saya lihat itu ya, bahwa memang di sana nyata gitu loh. Kematian itu nyata. Sehingga mereka rame-rame juga bilang, kalau kalian bilang COVID itu tidak ada, ini loh nyata sekali loh. Makanya mereka sampai protokol kesehatan. Tapi tahu nggak saudara? Seketat apapun mereka buat protokolnya, tetap juga kena. Mereka mau berusaha pakai vaksin gimana pun, lihat nanti saudara. Ini saja sudah datang varian baru. Yang varian baru ini, yang Delta itu, sudah ada di atasnya. Sudah ada. Dan tahu nggak saudara? Sudah ada namanya semua. Sebelum keluar, sudah ada namanya. Saudara, itu bukan karena mereka rancangkan. Tadinya mungkin mereka berpikir mau depopulasi. Oke, di satu sisi mereka pikir itu usaha mereka. Tapi tahu nggak? Tuhan berdaulat di atas semua. Jangan pikir mereka yang merancangkan itu nggak kena. Oh, mana bisa? Mana bisa nggak kena? Oh, nanti si antikris ditiup aja kok. Kalau kita takut, maka kita akan dikejar oleh ketakutan kita. Sekarang saudara mesti pegang, mesti rela kehilangan nyawa. Rela saja kehilangan nyawa, maka kita akan mendapatkan nyawa kita. Jadi saudara, semua sekarang mencoba ingin melindungi diri. Enggak. Kalau saudara bisa hidup hari ini, itu anugerah. Anugerah yang luar biasa. Jadi kalau kita diberi hidup, jadi sekarang ini sedang Tuhan lakukan pemisahan. Mana yang benar-benar mempercayai Tuhan, mana yang mempercayai dunia ini. Disinilah saudara munculnya Mesias-Mesias palsu yang mencoba ingin menyelamatkan. Tahu nggak Mesias-Mesias palsu itu? Buat mujizat-mujizat. Atas nama Tuhan loh. Tuhan bilang, jangan ikuti dia. Jadi, kalau akan muncul Mesias-Mesias palsu, jangan jadi Mesias palsu. Mengerti gak maksudnya? Apa arti Mesias? Penyelamat. Saudara, semua kita harus menundukkan diri kepada Tuhan.
Manusia kita ini, saudara, ketika berhubungan dengan namanya orang-orang yang kita kasihi, kadang-kadang, saudara, kita tergoda untuk menjadi Mesias bagi mereka, penyelamat bagi mereka. Tuhan sedang berurusan pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam mereka. Kenapa terjadi demikian kepada mereka? Kita tidak tahu. Seperti yang saya katakan kepada saudara tentang pendeta kami yang di kampung. Kalau dilihat dari segi kebutuhan jemaat, mereka kehilangan semua, saudara. Tapi kalau Tuhan ambil, mau bilang gimana? Kalau lebih banyak lagi dibawa pulang para pendeta-pendeta, mau bagaimana? Apakah ada orang yang bisa menjaminnya? Ya, ya. Adakah orang yang bisa mengubah peraturan Tuhan? Di dalam Alkitab memang ada yang bersyafaat. Kurang syafaat apa, saudara gereja-gereja besar? 24 jam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Kurang apa? Bukankah di antara mereka yang paling banyak berguguran satu demi satu? Bukankah para pendeta-pendeta mereka yang banyak, yang awal-awal itu, saudara? Bukan, itu petinggi-petinggi, saudara. Kurang doa, kurang syafaat, kurang doa keliling, kurang doa perisai. Oh, itu rumah gembala itu sudah diperisain terus, saudara. Kita pernah dari situ dulu. Kalau Tuhan ambil, apa yang bisa kita katakan? Sekarang, saudara, ketika diperhadapkan kepada kita, ada sesuatu yang harus membuat kita itu diam. Jangan kasih pendapat sama Tuhan, diam, dengerin dia. Izinkan dia bicara. Tutup mulut. Lebih baik bilang begini, Tuhan, saya benar-benar tidak mengerti. Tuhan, tunjukkan. Sama seperti Daniel, saudara. Kenapa dia diberikan rahasia tentang akhir zaman? Karena untuk mengetahui apa yang akan terjadi di depan tentang hidupnya, tentang apa nanti yang akan terjadi di depan. Dia ambil puasa. Saya tidak sedang perlu mengatakan kepada saudara perlu berpuasa lagi. Itu sudah lewat. Itu hanya cara-cara manusia. Tetapi begini, saudara. Ambillah waktu-waktu ke depan ini. Untuk memohon anugerah supaya saudara bisa melihat hidup saudara di depan. Karena masa depan kita hanya ada di dalam Tuhan. Rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan. Bukankah semua orang lihat seperti rancangan kecelakaan sekarang? Tapi rancanganku bagimu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Bagaimana kita bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan? Duduk di kaki Tuhan. Pandanglah kepada Dia. Masuklah ke dalam hatinya yang paling dalam. Maka selubung-selubung yang menutupi pikiran saudara akan dibukakan. Saudara, saya bilang tadi sama Bu Rahel, Bu, perjalanan kita ke depan ini sangat berat.
Seperti saya katakan tadi, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Sekarang, apakah kita melekat dengan mereka? Barang siapa mengasihi saudaranya lebih daripada aku, tidak berkenan bagiku. Barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripada aku, dia nggak berkenan bagiku. Saudara, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu adalah miliknya dia, dan segala sesuatu akan kembali kepada dia, bukankah orang-orang yang kita kasihi, mungkin yang meninggalkan kita, bukankah mereka ada dalam Tuhan? Kalau mereka ada dalam Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita sedihkan? Kita pandang saja Tuhan. Bahkan sekarang, saudara, sekarang mereka lebih dekat dengan kita justru. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Kita tahu kebenaran itu, kenapa kita nggak percaya? Bagaimana caranya dia menghapus air mata kita? Apakah dia tidak tahu kalau kita itu terikat dengan saudara-saudara kita? Apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Bagaimana caranya menyembuhkan, menghapus air mata kita? Ya dengan kita bertemu dengan mereka. Dan melihat mereka bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan tahu memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepada dia. Apakah upah itu kekayaan? Tentu tidak. Upahnya adalah kita bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasih. Tuhan sangat ngerti loh kebutuhan kita. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, seperti ada yang tanggal dari dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan, menghapus air mata kita? Apakah dengan langsung begitu dilupakan semua? Tidak. Tetapi dengan kita berjumpa kembali dengan mereka di zaman yang baru. Seperti itulah caranya. Tetapi jangan lupa, kita mesti mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Kita mesti tegar menjalani perjalanan ke depan. Gak mudah, saudara. Berat untuk kita menjalani kalau kita melihat dunia ini. Terbiasalah berjalan dipegang oleh Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan pegang tangan saudara. Jangan pandang ke belakang, saudara. Nanti jadi tiang garam. Saudara mesti berjalan dibawa oleh Tuhan. Jangan lihat ke belakang ya. Dia tahu, saudara. Membawa orang-orang yang mengasihi dia. Ketika kita ini, saudara, terus berjalan bersama dengan dia, melihat dia, dia tahu juga membawa keluarga kita. Satu demi satu, saudara. Percayalah, saudara. Fokus saja kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan sampaikanlah kabar baik ini
kepada orang-orang lain yang tidak mengerti kebenaran ini. Sekarang saudara dengan bebas saudara menyampaikan kepada siapapun, kepada agama apapun, katakan kepada mereka, Tuhan yang engkau percayai, yang menciptakan engkau, sedang datang atas hidupmu. Dia menuntun engkau melewati ini semua. Siapapun dia. Tuhan itu nyata. Saudara. Senyata dia ada di dalam saudara. Senyata itu juga Tuhan itu ada di dalam saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita. Siapapun saudara. Jadi tembok-tembok agama, tembok-tembok gereja, itu sekarang sedang diruntuhkan sama Tuhan. Dia masuk. Pintu yang berabad-abad itu sudah terangkat, saudara. Dan Raja Kemuliaan sudah masuk. Itulah firman-Nya. Itulah perkataan-perkataannya. Perkataannya itu menyebar semua. Hanya orang yang menentang dia. Hanya orang yang memberontak terhadap dia. Yang akan dibinasakan. Sesuai dengan waktunya. Marilah kita menjadi agen-agennya kehidupan. Jadi, ketika kita sedang melihat orang lain, mereka yang butuh keselamatan, beritakanlah kepada mereka tentang Tuhan. Gak usah lagi beritakan kepada mereka, oh kamu pasti sembuh, bla bla bla. Karena mereka sedang ada di penghujungnya. Lebih baik sebelum terlambat, bicara sama mereka. Kamu mesti pilih sekarang, Tuhan atau dunia ini. Ya. Kalau kamu pilih Tuhan, kamu bertobat. Coba sekarang naikkan kata-kata doa pertobatan di hadapan Tuhan. Jangan bilang begini ya. Jangan lagi, oh kamu percaya Tuhan sudah disalib. Bukan itu. Bertobat. Dan mau kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan. Kalau masih kamu diizinkan hidup. Apa yang mau kamu lakukan? Tapi kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan dosamu. Selama ini saudara, tanpa sadar, maaf ya, kita sudah menjadi mesias-mesias palsu. Bagi orang-orang yang kalau saudara lihat, apakah mereka kembali kepada Tuhan. Dari semua yang sering saya doakan, mereka hanya mau terus didoakan. Ya, itu yang terjadi. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan bertobat. Mereka hanya mau didoakan. Dan mereka akan bisa bayar kita berapapun kalau mereka sembuh. Sama seperti mereka itu datang kepada dukun atau dokter. Tapi sekarang saudara, kita nggak punya semua itu lagi. Dan Tuhan justru tidak mau melakukan itu di zaman yang sekarang. Ini waktunya sudah ada di penghujung. Kamu pilih aku atau pilih dunia ini. Sekarang pilihan. Jadi selama masih ada waktu ini, itu saja yang berikan. Dan
Lihat apakah mereka bertobat atau tidak. Kalau mereka tidak bertobat, itu urusannya. Dan kalau mereka tidak bertobat, engkau tidak perlu menangis untuk itu. Itu keputusan Tuhan. Jagalah dirimu untuk tidak menangis. Berat ya? Tuhan yang tahu, saudara. Apakah orang itu, pemberontakan di dalam dia itu masih bercokol? Jangan ajarin Tuhan. Jangan susahkan Tuhan dengan keputusanmu. Karena kalau tidak, saudara, kita pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara, mesti izinkan hidupnya itu terus hidup dalam saudara. Tandanya saudara hidup. Tandanya dia hidup dalam saudara. Saudara tetap bersemangat. Saudara bisa bersuka cita. Saudara bisa tertawa. Saudara bisa bergairah memuji Tuhan. Itulah tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau saudara menjadi murung, saudara menangis, karena saudara terlalu sedih dengan semua yang terjadi, itu menghilangkan hidup yang ada dalam saudara. Cepat saudara beralih. Cepat sesuaikan hidupmu dengan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara, untuk mengalahkan roh maut yang sedang bekerja dengan kuat ini adalah dengan hidupnya Tuhan. Amin. Jangan izinkan maut bekerja di dalam saudara. Tapi izinkanlah hidupnya. Bagaimana caranya hidupnya itu bisa mengalir dalam saudara? Dengan bertobat dan tinggal diam. Jangan berusaha membantu Tuhan. Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya, saudara. Kalau Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya, dalam tanda kutip, kita mesti tahu diri. Kita mesti tahu diri, saudara. Tuhan sedang menyatakan dirinya Tuhan. Benar-benar dia Bapa kita, saudara. Tapi ada waktunya kita mesti diajar bahwa dia adalah Tuhan. Ada banyak orang, saudara, terlena dengan, oh dia adalah Bapa. Bapa mana yang ini? Firman itu bertumbuh, saudara. Dia adalah Tuhan. Semua orang yang merasa dirinya, merasa dirinya mempelai lah, merasa dirinya inilah, aduh. Semua orang harus mengakui dia adalah Tuhan. Ini demi kebaikan kita, saudara. Kalau kita ingin kita boleh hidup bersama-sama dengan dia, izinkanlah kedaulatannya bekerja di dalam kita. Saya berdoa, saudara. Saudara menemukan Tuhan yang sesungguhnya di dalam waktu-waktu saudara duduk di kaki Tuhan. Dengan saudara masuk ke kamar saudara. Dengan saudara berdiam diri. Menanti-nantikan dia. Mengenal dia dengan benar. Saya percaya. Saudara akan mengerti apa yang saudara dengar hari ini. Dan saudara bisa bersuka cita. Karena tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus.
Izinkan saudara, kasihnya itu bekerja semakin kuat di dalam saudara. Biarlah kiranya sukacita dari Tuhan itu berlimpah-limpah atas kita. Bekerja samalah dengan Tuhan, saudara. Bekerja sama dengan Dia. Seperti saya katakan, saudara, jalan-jalan yang kita lalui di depan adalah jalan-jalan yang berat. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia pegang tanganmu, berjalan, melewati kemustahilan ini. Pandanglah kepada Dia. Arahkanlah matamu tertuju kepada Dia. Lepaskan hal-hal apapun yang masih mengikat saudara di dunia ini. Jangan sangkutkan lagi dirimu kepada dunia ini. Ini yang sedang ada di depan kita, saudara. Jadi apa yang mereka bilang bermutasi itu betul, saudara. Karena apa? Mereka sedang mengucapkan firman tanpa sadar. Jadi si virus itu jadi begitu dia dilawan dengan yang namanya imun-imun ini dilawan. Dia pun akan menyesuaikan diri. Justru dia makin kuat. Ya. Saudara, itu hukum alam. Sedangkan tikus saja, dia itu bisa bermutasi. Coba saudara buat perangkap. Sekali bisa dapat, nanti enggak lagi. Berubah terus. Seperti itulah virus. Jadi begitu dia dilawan dengan imun apapun gitu, tambah semua, dia akan menyesuaikan diri dengan itu. Nampaknya mungkin mati. Tetapi ternyata dia terpendam. Sampai nanti ada temannya yang lain. Dia mengikatkan dirinya dengan temannya yang lain. Dia menjadi kekuatan yang lain. Itulah sebabnya dikatakan bermutasi. Begitu dikatakan varian yang baru, berarti kan muncul nanti. Mereka ambil itu, mereka ambil yang virus yang varian baru itu, mereka lemahkan lagi, mereka buat lagi vaksinnya, ya kan, dimasukin lagi kan. Yang di dalam yang pernah ada, dia kan nggak mati, cuma dilemahkan saja. Begitu masuk, apa yang akan terjadi? Itulah kengerian-kengerian yang sedang terjadi di depan ini. Artinya, semua orang yang tidak rela kehilangan nyawanya, justru akan kehilangan nyawa. Justru barang siapa yang rela kehilangan nyawa. Saudara, ada peristiwa di dalam Alkitab, di mana orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kena itu ya, apa namanya, penyakit apa itu? Yang mereka itu pergi akhirnya menjarah itu. Di sini pun kita nggak makan. Sakit apa dia? Kusta. Kusta ya. Ya, jadi mereka kan di situ nggak tahu. Di sini juga mati. Sementara mereka sudah di ini kan. Sementara Tuhan sudah membuat apa namanya? Mereka melarikan diri kan. Musuh itu kan yang merampas harta itu kan. Mereka digerakkan, ya sudah kita mati di sini, mending kita ke kota katanya. Ternyata ketika mereka pergi, ternyata musuh-musuh sudah pergi meninggalkan hartanya. Tanpa sadar kan? Tahu nggak?
Orang yang rela kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawa. Rela saja. Jangan pertahankan nyawamu. Nggak ada yang perlu kita takutkan, saudara. Rela kehilangan nyawa akan mendapatkan nyawa. Jangan ikut dengan tren dunia ini. Oh, menjaga ini, menjaga imun, segala macam. Enggak. Itu selagi ada usaha ingin menyelamatkan nyawa. Bukan berarti jadi hidup kita serampangan, ya. Tidak. Tapi rela kehilangan nyawa. Dunia ini sedang tawarkan nyawa. Mereka tulus, saudara. Ingin menolong orang. Tetapi pilihan di tangan kita. Relakah kita kehilangan nyawa? Justru kita akan mendapatkan nyawa. Jadi katakan ini kepada semua orang ketika saudara mendoakan orang. Lebih baik arahkan mereka. Daripada kita kecewa, kita doakan mereka. Tidak sembuh. Mending arahkan mereka kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ada di depanmu. Kalau kamu mau ditolong oleh Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Kalaupun kamu mati, tapi ketika kamu serahkan dirimu kepada Tuhan, kamu sudah bersama dengan Tuhan. Sekarang lihat nih, apapun, lihat nih, kamu coba melakukan apapun, kamu nggak bisa kembali. Kamu nggak bisa mendapatkan kesembuhan. Karena memang sampai hari ini, tidak ada obat untuk virus itu. Yang mereka sebut obat antivirus yang harganya sangat mahal itu, mati juga. Nampaknya, saudara, penyakitnya tidak sehebat. Padahal kan kalau kita lihat kanker segala macam kan. Yang sekarang ini, saudara, yang sedang kita lihat ini. Wow. Oleh karena keserakahan manusia dibuat, tapi itu pun semua kehendak Allah. Tinggal dalam kasih-Nya, tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam perkataan-perkataannya. Men, kalau saudara diberikan kesempatan untuk mendoakan orang lain, katakanlah ini. Amin. Supaya mereka kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Ya. Jadi jangan usahakan lagi, oh doakan lagi, enggak, saudara. Karena sudah terlalu lama kita doakan. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, sering-seringlah bercermin. Lihat di cermin itu. Saudara, makin murung, makin gelap gak muka saudara? Kalau makin gelap, hati-hati saudara, roh maut sedang datang. Kalahkan dengan hidupnya Allah. Amin. Sukacita. Haleluya. Sukacita dari Tuhan. Itulah kekuatan kita. Jangan pernah takut sedikit pun dengan apa yang sedang terjadi. Jangan khawatirkan apapun. Supaya kita hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Haleluya. Sudah lihat 10. Siapa yang mau berdoa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang masih ada di sini, siapa? Mai sudah, Pak Janu sudah, Pak Jose sudah. Hah? Mak Jose. Mak Jose mau doa? Katanya Mak Jose masih ada di sini. Ayo, Mak Jose silakan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat hati kami.
buat pikiran kami, buat kerinduan kami untuk selalu bersekutu di pagi-pagi bersama dengan keluarga Allah. Terima kasih Bapak, kami rindu Tuhan untuk selalu melekat hidup bersama dengan keluarga Allah. Terima kasih Bapak untuk perbarui kami terus setiap hari, berikan kami kerinduan terus untuk selalu bersekutu, untuk selalu memuji, bahkan untuk selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua yang selalu mengikuti Zoom, biarlah kerinduan-kerinduan yang Tuhan taruhkan dalam hati kami boleh membara, boleh bersemangat bersama-sama dengan keluarga Allah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semua.